Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Dwi Iksan Kamil. Bertujuan membuat video ini untuk memenuhi ujian tengah semester daripada mata kuliah Politik Hukum Islam. Materi yang ke-1 adalah relasi politik dan hukum. Jadi ada beberapa pendapat. Jadi pendapat ini mempunyai argumentasi masing-masing. Jadi yang pertama adalah John Austin. John Austin mempunyai argumentasi hukum itu jadi gimana suatu perintah yang bertujuan untuk memiliki suatu komando. Jadi menurut John Austin itu adalah law is a command of the lawgiver. Jadi yang artinya itu John Austin itu memiliki argumentasi hukum itu jadi menurut perintah, jadi sesuai dengan komandonya. Jadi seterusnya buat pendapat yang kedua adalah Hans Kelsen. Jadi Hans Kelsen ini dipandang atau mempunyai ciri khas yaitu sebagai hukum yang murni. Jadi menurut Hans Kelsen itu relasi politik dan hukum tidak ada sambungannya antara politik dan hukum. Jadi menurut Hans Kelsen ini, jadi politik dan hukum itu ya berdiri sendiri, independen gitu. Nah, itu menurut pandangan daripada Hans Kelsen. Pendapat yang Hans Kelsen mempunyai dua pendapat. Yang kedua adalah hukum itu mempunyai cita-cita yang ideal. Nah, mungkin itu dari dua pendapat tentang relasi politik dan hukum. Dan selanjutnya adalah materi tentang sifat hukum kajian Polhuk. Nah, ini ada sifat hukum kajian Polhuk. Mungkin di sifat hukum ini ada tiga bagian, yaitu fakultatif, imperatif, dan represif. Di dalam fakultatif itu yang ke-1 ada hukum yang mengatur, dan yang kedua secara a priori tidaklah mengikat atau wajib ditaat. Nah, terus selanjutnya imperatif. Yang ke-1 adalah hukum yang memaksa. Yang kedua konkret harus ditaati. Nah, terus selanjutnya adalah represif. Ada beberapa poin. Yang ke-1 adalah terciptanya ketertiban dan terciptanya kepatuhan tanpa syarat. Yang kedua adalah peraturan keras dan terpening. Nah, terus yang ketiga kebebasan bertindak. Yang keempat persetujuan sama dengan kepatuhan. Yang kelima kritik atau ketidaksediaan. Nah, itu adalah sifat hukum kajian Polhuk. Di antaranya ada 3 bagian yang tadi udah saya sebutkan. Semuanya terinci dengan ringkasan-ringkasan yang saya sudah ringkas. Nah, selanjutnya materi tentang konsep dan politik hukum. Nah, di sini mungkin di dalam materi ini ada definisi ruang lingkup, batasan, dan juga hubungan. Dari dalam bahasa Belanda, yang itu bahasa Belandanya adalah rechtspolitik, atau mungkin kebijakan rangkaian konsep asas garis besar dasar rencana. Nah, terus selanjutnya adalah ruang lingkup. Ruang lingkupnya adalah nilai-nilai dan aspirasi, perdebatan dan perumusan nilai-nilai dan aspirasi. Selanjutnya penyelenggara negara yang berwenang merumuskan dan menetapkan politik hukum. Terus peraturan perundang-undangan, faktor-faktor politik hukum, pelaksanaan politik hukum. Nah, itu adalah ruang lingkup daripada materi yang ini. Ya, terus selanjutnya adalah batasan. Di dalam batasan itu ada ruang
gerak politik hukum suatu negara, politik hukum kekuasaan dan warga masyarakat, terus lembaga-lembaga yang berwenang. Nah, itu adalah batasan-batasan, itulah ada batasan. Terus selanjutnya adalah hubungan. Hubungan itu di dalamnya ada ilmu hukum, hukum tata negara, hukum administrasi negara, ilmu politik, dan ilmu ekonomi. Nah, selanjutnya adalah materi tentang politik hukum Islam. Mungkin di dalam materi politik hukum Islam saya mengutip dari seorang ilmuwan yang karismatik, yaitu adalah Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu mempunyai karangan-karangan buku yang ya banyak sekali, dan mungkin di salah satu bukunya itu adalah yang berjudul Siyasah Sa'iyah fi Islah Ra'iyah wa al-Ra'iyah. Ya mungkin sekian dari pemaparan saya tentang politik hukum Islam untuk memenuhi UTS atau ujian tengah semester. Dan sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.